Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Mira memberitahu Daram bahwa Gaura benar-benar hebat karena dia menerima dan membiarkan Urmila tinggal di rumah ini. Tadi Bibi ingin pergi, tapi ibu menghentikannya dan berkata, Bibi bisa tinggal di sini seperti anggota keluarganya. Daram berpikir dia khawatir tentang reaksi Gaura, walaupun dia sendiri menerimanya. Gaura tak berdaya menatap Daram dan Mira, lalu Mira meminta Urmila untuk menganggap rumah ini sebagai miliknya dan hidup seperti anggota keluarga, dan Mira membawanya masuk. Urmila menelpon Gopi dan meminta dia untuk memberikan telepon ke Kokila. Gopi menyalakan speaker dan memberikan ponsel ke Kokila. Urmila mengatakan kali ini rencananya pasti sempurna. Gaura meminta Urmila keluar, tapi Mira menangani situasi dengan baik. Gopi ingat bagaimana dia menangis setelah melihat video Mira dan ingin memberi pelajaran pada Gaura. Urmila mengatakan sudah waktunya baginya untuk memasuki rumah Gaura dan memberikannya pelajaran. Gopi akan melihat bagaimana Gaura menyusahkan cucunya. Nenek mengatakan rencananya Kokila sangat baik dan sekarang Gaura akan bertobat menjaga Urmila di rumahnya. Urmila membacakan Hanuman Chalisa yang duduk di ayunan Gaura. Gaura datang dan bertanya apa yang dia lakukan. Urmila mengatakan dia membaca Hanuman Chalisa untuk mengusir roh jahat. Tapi Gaura tidak perlu membacanya karena dia sendiri sudah jahat. Gaura berteriak pada Urmila untuk bangun karena hanya dia yang boleh duduk di atasnya. Dan bahkan Daram tidak berhak untuk duduk di atasnya. Urmila mengatakan sekarang aturannya akan diikuti di rumah ini. Gaura bertanya mengapa dia datang ke sini. Urmila mengatakan Gaura sangat cerdas dan mengerti bahwa Urmila datang untuk menghukumnya. Gaura mengatakan rumah ini miliknya dan aturannya bekerja di sini, dan menegaskan Urmila tidak bisa menentangnya. Urmila mengatakan di sini Gaura mengajarinya mengganggu orang lain, dan sementara dia tinggal di keluarga Modi dan mengganggu mereka. Sekarang aturannya akan berhasil di sini, dan Urmila akan menyusahkannya sampai ke intinya. Daram melihat Urmila duduk di ayunan Gaura dan memintanya untuk bangun karena hanya Gaura yang boleh duduk di atasnya. Urmila mengatakan dia tidak ingin duduk karena Mira telah memberitahunya. Tapi Gaura memaksanya untuk duduk di sini. Vidya datang dan mendukung Urmila bahwa dia juga melihat Gaura mendesak Urmila untuk duduk di atasnya dan mengatakan dia mendengar dari Safran bahwa ibu itu hebat dan aku melihatnya dari matanya hari ini. Daram bergumam di telinga Urmila bahwa bahkan dia duduk di atasnya saat Gaura tidak ada dan diam-diam pergi. Gopi dan keluarga Modi lainnya mendiskusikan bagaimana agar Vidya juga setuju untuk menjadi bagian dari rencana mereka. Mira datang ke kamar Urmila dan mengatakan dia harus memihaknya dan bukan berada di sisi Kokila dan Gopi, karena saat ini dia menyelamatkannya dari Kokila. Urmila mengatakan dia hanya akan berpihak di sini dan pergi untuk membawa air untuk Mira. Mira berpikir bahwa membawa Urmila ke sini karena dia merasa sendirian dan ingin seseorang membantunya membalas dendam pada Gaura. Mira mengatakan Gaura menggunakan dirinya untuk membalas dendam pada Kokila. Sekarang dia akan menunjukkan bagaimana Gaura akan dihina. Ahem dan Jigar mengerjakan file kantor di aula dan berharap Urmila baik-baik saja. Rasi datang berjalan sambil membawa telepon Gopi dan meminta Ahem untuk melihat film kartun dengan Rasi. Kemudian Gopi datang dan menegur Rasi untuk memberikan kembali teleponnya. Ahem mengatakan biarkan dia melihatnya. Gopi menjadi khawatir karena Ahem akan melihat video Mira yang ada di HP-nya. Gopi berdoa kepada Tuhan untuk membantunya dan mendesak Rasi untuk ikut dengannya dan tidur. Jigar juga mengatakan hal yang sama. Ahem
meminta mereka untuk tidak memaksa reaksi dan membuka ponsel untuk menonton kartun. Tapi tiba-tiba ponsel mati karena baterai habis. Gopi berterima kasih pada Tuhan dan mengambil rasi dan ponsel itu dari sana. Seseorang di malam hari diam-diam masuk ke kamar Gaura, memasukkan sarinya ke dalam pendingin dan menyimpan peralatan di dekat tempat tidur Gaura dan pergi. Madhuben mencuri ponsel Gopi untuk melihat apa yang dia sembunyikan dan hendak membukanya. Saat itu, Kokila melihatnya memegang ponsel dan bertanya apa yang dia lakukan dengan ponsel Gopi. Madhuben bilang dia melihatnya di sini, jadi akan mengembalikannya ke Gopi. Kokila mengambilnya dan mengatakan dia akan memberikannya. Madhuben merasa sedih karena dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Gaura bangun di pagi hari dan melangkahkan kakinya. Dia melihat kain sarinya tersangkut dan mencoba melepaskannya, tapi dia malah jatuh dan berguling-guling di lantai. Kain sarinya pun terlepas. Gaura sampai depan pintu dan memanggil Dharam dan Safran untuk meminta bantuan. Sementara itu seluruh keluarga Modi duduk untuk makan malam. Kokila memberikan telepon ke Gopi dan bertanya mengapa dia menyimpan teleponnya di dekat jendela. Madhuben mengatakan dia menemukannya di dekat jendela dan memberikannya kepada Kokila. Gopi menjadi bingung dan mengatakan mengapa Gopi menyimpannya di sana. Madhuben menjadi gugup. Kokila melihat ekspresinya diam-diam. Hetal memberitahu Madhuben bahwa Sona bekerja sangat keras. Madhuben mulai memuji Sona dan mengatakan bahwa dia punya teman di kotanya, tapi di sini dia merasa bosan. Hetal mengatakan dia harus membawanya keluar. Madhuben mengatakan apa yang akan Sona lakukan dengan orang tua seperti dirinya. Yang Sona butuhkan teman yang lebih muda sama seperti Sona. Tolu dan Molu datang saat itu dan memakai pakaian pesta. Ginjal mengatakan hari ini adalah pernikahan teman mereka. Sona bilang dia akan menemani mereka. Tolu bilang dia tidak bisa datang dengan pakaian desa. Lalu Sona berteriak apa yang salah dengan gaun ini. Madhuben memintanya untuk memakai baju baru. Sona bilang dia akan memakai baju khusus. Molu berkata itu tidak akan berhasil. Sona pun pergi dan datang mengenakan sari yang indah. Keluarga mengejek Tolu bahwa mereka akan menikahinya dan menanyakan tipe gadis seperti apa yang mereka butuhkan. Tolu dan Molu melihat Sona dan mengatakan seperti dia, lalu berkata seperti nenek tentunya. Mira dan seluruh keluarga datang, mendengar teriakan Gaura dan melihatnya di lantai. Gaura berpikir Urmila pasti yang melakukan ini dan dia tidak akan membiarkannya. Mira mengenakan selendang pada Gaura dan Dharam melepaskan kakinya dari kapal-kapalan. Mira mengatakan dia akan mengoleskan balsem di kakinya. Gaura meminta semua orang keluar dan mengunci pintu. Urmila menelpon Kokila dan memberitahunya tentang hukuman yang dilakukan pada Gaura. Kokila mengatakan dia mengirimnya untuk melindungi cucu perempuannya dan tidak menghukum Gaura. Urmila mengatakan dia tidak melakukannya dan tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi dia telah melakukan hal yang benar. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.